Pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Wonosobo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Acara yang kelima, kesimpulan. Acara yang keenam, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Ibu Siti Khalimah SPDSD, kami persilakan. Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang saya hormati, Ibu Eni Sufianti Hidayah SPD sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Projo yang pada saat ini sebagai pemandu acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bertemu di
yang sudah terpampang pada judul bahwa kita siang hari ini akan mengadakan diseminasi budaya positif. Dengan melihat dan mendengar judul ini, kita pasti sudah membayangkan dan memikirkan kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Ada dua kata, budaya dan positif. Budaya itu ya semacam kebiasaan, membiasakan positif. Kata positif itu kita akan berpikir sesuatu yang baik, positif. Jadi acara ini nanti apa yang kita bicarakan pada saat ini betul-betul nanti akan membuat atau akan kita implementasikan di sekolah kita, kebiasaan kita yang sudah positif akan kita lanjutkan. Dan mungkin ada beberapa hal positif yang belum kita laksanakan. Semoga dengan acara siang hari ini, kedepannya kita akan bisa membudayakan positif di sekolah kita. Semua warga sekolah, tidak hanya siswa, tapi juga guru dan karyawan. Dengan membiasakan budaya positif ini, tentu nanti akan berpengaruh pada lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dampak positifnya pada kegiatan pembelajaran siswa. Kalau kegiatannya akan berlangsung dengan nyaman dan aman, nanti hasilnya diharapkan juga akan lebih baik. Yang kita harapkan dari para siswa tidak hanya IQ-nya saja yang baik dan meningkat, tetapi juga karakter. Kita Bapak Ibu sebagai pendidik mestinya kita menjadi contoh dalam hal budaya positif. Etika misalnya, tata krama, sopan santun, apapun kita sebagai contoh siswa. Kalau dalam bahasa Jawa, katanya kita ini guru digugu dan ditiru. Nah, semoga kita semua bisa menjadi pendidik, menjadi guru yang betul-betul bisa digugu dan ditiru. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan, khususnya di SD Negeri Wonosobo. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti sampai acara ini berakhir. Ada beberapa kata tingkat saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Khalimah SPDSD. Acara selanjutnya acara inti yaitu pemaparan budaya positif kepada Ibu Eni Sofianti Hidayah SPD. Kami persilakan. Biar terlihat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara diseminasi budaya positif, telah meluangkan waktunya ke sini
Dan saya ucapkan terima kasih, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Nah, diseminasi budaya positif. Pertanyaan romantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju tidak? Tidak. Nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid? Setuju? Tidak? Cong yang setuju. Ya, Cong yang tidak. Yang tidak setuju sama setuju. Ya. Nomor 3, guru harus mampu memberi solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang ini. Dari sebagian besar nanti kita akan membahas apakah kita sudah memang benar-benar menjadi guru yang menyenangkan untuk siswa-siswi kita. Nah, tujuan saya melaksanakan diseminasi ini adalah pertama karena tugas dari CGB untuk melaksanakan diseminasi, dan harapan saya dengan diseminasi ini kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk murid-murid kita dan berguna juga untuk sekolah. Begitu ya? Pak, lanjut. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilainya itu apa? Seperti apa? Coba. Nilai-nilai kebaikan. Apa nilai-nilai? Ya, nilai gotong royong. Apalagi seperti itu. Disiplin. Berkebinekaan global. Sesuai profil apa? Profil Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sila. Nah, lanjut Pak. Bagaimana konsep untuk menciptakan budaya positif? Yaitu kita akan belajar, kita akan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 ini, manakah kata yang masih asing di Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ya. Mungkin kita sudah melaksanakan, tapi pengertiannya aja yang berbeda. Ya, kita akan belajar sampai di situ ya. Ya, yuk lanjut Pak. Nah, sekarang ada game. Game itu adalah cobalah buka. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi nanti yang A itu menggenggam tangan. Nanti yang B adalah bertugasnya untuk membujuk teman yang A supaya teman A itu membukanya. Nah, yang B membujuk untuk membuka yang A. Bagaimana caranya? Boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi atau menggelitik atau menggoda atau ditawari uang, kasih uang gitu misalnya, seperti itu ya. Nah, jangan sampai apa yang ada di genggaman itu terbuka. Kalau terbuka berarti ada alasan tertentu. Kalau masih tetap tertutup berarti juga ada alasan tertentu. Boleh Bapak Ibu samping ya. Ayo Ya. berdiri. Berdiri boleh ya, berdiri. Ya, pilih salah satu, boleh jadi A, boleh jadi B. Ayo berdiri. Ya. Berdiri aja nggak apa-apa, berdiri dulu. Ini sesuatu ya. Bu Supri mau sama Bu Siti. Ya, ayo sama Bu Supri.
B itu membujuk ya. Ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3 mulai. Tadi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Apakah Anda membuka kepala Anda? Nah, tadi siapa yang sudah membuka? Bu Sila. Kenapa Bu Sila membuka? Ditawari uang. Ditawari uang berapa, Bu? Tadi ditawari 5 juta. Ya, berarti oh iya, berarti apakah rahasia itu tidak terlalu penting? Begitu ya, kalau yang terbuka. Kalau yang tertutup, Ibu? Ya, Ibu. Kenapa tertutup, Ibu? Apakah ada rahasia tertentu di balik itu, Bu? Ya, terima kasih. Nah, dalam kegiatan itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Diri kita. Diri kita. Ketika kita tidak mau membukanya, yuk nggak akan terbuka kan? Nah, apalagi itu adalah suatu rahasia besar, misalnya seperti itu. Ya, yuk lanjut Pak. Menurut Dr. William Fraser dalam teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid misalnya. Misalnya apa? Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu berfokus mengendalikan murid tersebut. Entah itu siswanya suka atau tidak, harus manut sama gurunya, bapak atau ibu guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, benar atau tidak? Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah, jadi membuat karakternya jadi terbentuk. Benar? Bisa jadi, bisa tidak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dengan kemampuan itu orang dewasa mampu memaksakan kehendaknya kepada orang lain misalnya. Bisa nggak? Bisa? Negatif apa positif? Memaksa, memiliki hak. Ya, memaksa ya. Ya, lanjut Pak. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana
pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi ketika kita akan memajukan suatu karakter seorang murid, kita harus mengetahui dulu karakternya, dari lingkungan intrinsiknya bagaimana, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon itu adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Tuh. Stimulus responnya semua orang melihat itu hal yang sama, tapi berbeda kalau teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau yang stimulus respon, pokoknya kalian misalnya harus satu pemikiran dengan saya. Tapi kalau teori kontrol tidak, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Lagi berlanjut, ada orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sama saja. Ya. Berikutnya Pak, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atas kesadaran diri sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi ketika kita akan menerapkan disiplin positif itu, pertama kita adalah menerapkan disiplin dulu kepada diri anak untuk atas kesadaran diri sendiri. Oh, aku berbuat seperti ini karena memang aku harusnya menjadi lebih baik seperti itu. Misalnya kesadaran diri. Jadi karena bukan karena adanya hukuman atau hadiah, jadi anak-anak bisa berbuat yang kebaikan. Lanjut Pak. Ya. Penerapan disiplin positif ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata profil pelajar Pancasila. Pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi tadi nilai-nilai yang ingin kita kembangkan di sekolah dan di anak-anak itu adalah dari merujuk ke profil pelajar Pancasila. 3. Motivasi perilaku manusia. Nah, itu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, mana pilihan yang terbaik? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Pilih mana dari ketiga itu? Yang panjang ya, yang panjang, yang menjadi orang yang mereka ingin
memesan WC karena tidak mengerjakan PR misalnya. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan, misalnya bang, ya jika juara satu nanti mendapat hadiah mobil misalnya, mobil-mobilan. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan, nah ini adalah faktor utama itu, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Pak. Kasus motivasi. Nah ini ada kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anis berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anis akan mengiring-iringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang. Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, dari kasus ini termasuk motivasi apa? Karena hadiah. Ketika hadiahnya sudah tidak ada, dia akan kembali ke posisi awal lagi dengan jadi dia tidak ada kesadaran diri. Oh, aku itu harus seperti apa tuh? Kenapa sih gitu? Tidak sampai segitu. Lanjut Pak. Nah, kira-kira apa motivasi sudah tadi ya? Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Adakah cara lain? Adakah? Menurut dari kasus motivasi tadi, ada yang bisa menjawab? Coba untuk aku. Menurut saya ada. Misalnya apa Bu? Cara lain agar kelas 2 itu bersedia antri tanpa penghargaan stiker Bu? Diberikan pengertian bahwa itu melatih sebuah kedisiplinan. Pengertian tentang kedisiplinan. Jadi penerapan langsung kepada siswanya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tepuk tangan untuk Ibu Rahma. Lanjut Pak. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita akan mengetahui tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata berbeda. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Nah, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa fisik, psikis, ucapan verbal yang kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Beda lagi dengan restitusi. Kalau restitusi itu adalah proses menceritakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sehingga berkarakter lebih baik. Lanjut Pak. Nah, ini adalah identitas gagal dan sukses. Bisa nanti dipelajari bersama-sama, tapi tidak sekarang ya. Ini. Nah, ini ada S-breaking. Nah, silakan Bapak Ibu berdiri. Silakan Bapak Ibu.
kasih. Jadi tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. 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 Oke. Sekarang ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Nomor 1, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yakin? Tidak mau berubah? Oke, nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lanjut. Benarkah? Ya, tadi mencatat 100 kali itu konsekuensi. Nah, nomor 2, lari mengelilingi itu hukuman. Hukuman itu yang tidak terencana ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Nomor 4, murid diminta untuk push up itu hukuman. Lanjut. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu konsekuensi. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nomor 8, ada yang konsekuensi? Ada? Ya ada ya. Coba nanti kita lihat. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yuk kita lihat Pak. Sekalikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Menjemur di lapangan basket itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu itu hukuman. Ya, lanjut Pak. Ya. Dihukum dengan penghargaan. Nah, dihukum dengan penghargaan berarti kita selalu memberikan hadiah dengan tujuan agar anak tersebut ikut mengikuti apa yang kita inginkan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau jangka pendek itu memang sangat berguna untuk mengaktifkan anak, tapi untuk jangka panjangnya kelihatannya belum ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jadi aku nggak dapat hadiah, aku malas mau belajar, mau mengerjakan PR, nggak mau gitu. Jadi sudah karena adanya ingin hadiah. Aku nggak mau misal mengerjakan PR ya karena tidak dapat hadiah, tidak dapat stiker misalnya, stiker dari stiker bintang seperti itu. Yang berikutnya, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ketika kita memberikan hadiah, maka ya kita juga tidak tahu apakah kita itu memberikan hadiah itu sebenarnya baik tidak sih untuk perkembangan anak, karakternya itu. Seperti itu. Lanjut Pak. Penghargaan tidak efektif, yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Jadi apalagi untuk anak-anak kita yang masih polos-polos gitu ya,
biasanya kan untuk hadiah itu sering kita berikan, tapi memang efeknya memang efek dalam jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kemungkinan jadi terbiasa untuk ingin mendapatkan hadiah ya, untuk mendapatkan imbalan. Jadi tidak dari dasar diri sendiri. Berikutnya, dihukum dengan penghargaan. Penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kok kayak kok hanya dia atau yang dikasih hadiah. Saya ranking 1, saya ranking 2, saya ranking 3, saya ranking 4, dia juga punya prestasi. Mereka akan ada rasa iri, tapi ada efek juga untuk memotivasi anak untuk lebih banyak belajar. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ada sebagian yang seperti itu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Sebenarnya persaingan di dalam kelas itu juga ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini adalah untuk anak-anak yang sering tidak percaya diri. Jadi memang mentalnya apa? Perlu ditingkatkan lagi mental kuatnya. Lanjut Pak. Dihukum dengan penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas, motivasi dari dalam diri. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Oh, aku iso. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Wah, hebat ya, sudah bisa membaca gitu kan, tanpa harus memberikan penghargaan yang lain. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi memang secara alami didapatkan rasa bangga dari dalam diri siswa gitu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita akan membahas tentang keyakinan kelas dan bukan peraturan. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Pak Minta. Keyakinan Bu. Keyakinan apa peraturan kelas? Keyakinan. Saat ini peraturan. Peraturan kelas ya. Busila apa busila? Keyakinan. Kalau busili ya Bu Supri. Peraturan, masih peraturan. Kalau busili peraturan. Kalau bagus peraturan ya. Yuk lanjut Pak. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, sebelum kita ada di menuju ke keyakinan kelas, ada pertanyaan pemantik begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pertama, peraturan ya. Ya, karena ada peraturan maka kita menggunakan helm. Nah, nilai-nilai yang sebenarnya ada di dalam penggunaan helm itu apa sebenarnya? Sebenarnya untuk keselamatan. Sebenarnya kalau meskipun sudah sadar itu dari peraturan itu, kebiasaan yang telah kita lakukan, maka kita sudah sadar ya, oh saya pakai helm karena untuk keselamatan, bukan karena ada tilangan atau
ke kota mau ada Pak Polisi ya. Ya. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadinya karena peraturan tadinya, tapi lama-lama adanya kesadaran diri, ada manfaat untuk diri. Orang mungkin pakai masker, mencuci tangan itu untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Lanjut A. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu adanya kesepakatan. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Misalnya ada ketertiban dan lain itu ada peraturannya. Lanjut Pak. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu pertama adalah murid-murid di sekolah di kelas itu mencurahkan pendapatnya tentang peraturan-peraturan yang disepakati. Jadi disediakan ada lembar folio lembar apa ya A4 A3 ya yang besar itu kayak kuarto, terus ada stick note. Nah, masing-masing anak itu menuliskan apa sih yang diinginkan di kelas itu berdasarkan peraturan yang ada. Diinginkan di kelas itu seperti apa itu ditulis. Nah, nanti ketika sudah ditulis itu nanti dicatat atau ditempel di kertas tersebut. Nah, semuanya sudah menulisnya. Nah, nanti kan ada gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi ketika jangan berlari di kelas, nanti kita bisa membuatnya menjadi berjalanlah di kelas. Atau jangan rame, berarti kalimat positifnya ya harap tenang gitu ya. Jangan terlambat, berarti ya berangkat tepat waktu, itu kalimat positifnya. Nah, lanjut. Nah, setelah keyakinan kelasnya selesai dibuat, itu nanti bisa di print atau dicetak ulang, ditempel di tembok, bisa diberikan tanda tangan anak-anak boleh. Nah, bagaimana kalau nggak bisa tanda tangan? Boleh jempol. Jempol juga boleh pakai cat warna-warni itu bisa. Itu nanti untuk kesepakatan kelas. Nah, nanti bisa ditempel di dindingnya yang terlihat oleh anak-anak seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini contohnya kemarin waktu itu saya praktik di kelas, tapi agak blur karena video. Itu anak-anak menempelkan dari keyakinan kelas itu dan terbuatlah sebuah kesepakatan di kelas. 5 posisi kontrol guru. Posisi penghukum, posisi membuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi manajer. Posisi penghukum sudah paham ya? Membuat merasa bersalah juga, posisi teman, posisi pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu mau pilih yang mana antara yang kelima itu? Mau yang posisi penghukum atau membuat merasa bersalah, atau posisi teman, atau pemantau, atau manajer? Manajer. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Manajer ya. Lanjut Pak. Posisi penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata yang menghajik, menunjuk-nunjuk, dan membentaknya dan menyindir. Itu nyetak-nyetak nama murid-muridnya itu adalah posisi penghukum. Kamu tidak mengerjakan PR dan lain seperti itu ya. Nadanya tinggi. Lanjut Pak. Dampak posisi penghukum itu anaknya menjadi pembeda, tidak menyukai pelajaran atau guru tersebut jadi malas kalau semisal ada pelajarannya. Bisa jadi pemberontak juga bisa. Itu juga bisa karena di lingkungan keluarga pun juga terpengaruh yang kata-kata yang tidak baik misalnya itu juga bisa terbawa di sekolah. Misalnya di rumah tidak mendapatkan kasih sayang orang tua pun juga bisa berdampak juga ketika belajar di sekolah. Lanjut Pak. Posisi membuat merasa bersalah.
biasanya menggunakan kata-kata yang lembut dan tenang, tetapi kata-katanya menyalahkan murid sehingga murid merasa gagal. Kamu tidak kasihan kok sama ibu dari tadi sudah mengajar, sudah capek, begitu. Nah, guru akan merasa kesalahan terletak pada murid, jadi kamu loh yang salah gitu. Seperti itu kalau membuat merasa bersalah. Dapat posisi membuat merasa bersalah itu murid juga merasa bersalah, minder, rendah diri, dan menarik dari lingkungan. Jadi dia tidak berani untuk mengungkapkan diri, rasa percaya dirinya di kelas kurang. Lanjut Pak. Posisi teman. Nah, kalau posisi teman itu suaranya guru ramah. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Gitu. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Lanjut Pak. Dampaknya ada murid tergantung kepada satu guru tersebut yang memposisikan menjadi teman. Jadi dia tidak berperilaku baik hanya kepada orang tertentu saja. Aku maunya sama bu ini, aku maunya sama pak ini, gitu kan. Aku tidak mau sama bapak ini karena apa? Itu seperti itu posisi teman. Lanjut. Posisi pemantau. Guru bersuara datar, tidak emosional, tercipta identitas yang positif. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Lanjut Pak. Dampak posisi pemantau itu murid hanya melihat hadiah dan konsekuensi tanpa memahami nilai-nilai kebajikan saja, tidak sepenuhnya mandiri. Lanjut. Posisi manajer, nah ini adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid. Suaranya netral, tidak emosional, ramah, tercipta disiplin yang positif. Guru dengan tulus memberikan pertanyaan yang bermakna agar murid terbuka dan mempunyai kesadaran diri. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Nah ini adalah segitiga restitusi yang tadi asing sekali kita dengar. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi kita dalam prakteknya kita akan menstabilkan murid-murid kita. Pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Demikian juga kalian. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu melakukan itu anakku? Misalnya gitu. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah itu. Lalu menanyakan keyakinan. Sebenarnya keyakinan kelas apa yang disepakati tidak. Jadi ketika sudah membuat kesepakatan kelas, kita bisa menanyakan ketika ada beberapa siswa yang bermasalah di kelas itu dengan segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Jadi biarkan anak itu untuk berpikir dan menyadari dirinya sendiri tentang keyakinan kelas itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, lanjut. Nah, ini adalah video tentang segitiga restitusi. Ini contohnya. Sudah lama sama hari ini. Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain prof fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari TTK di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kalau orang kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Pak seperti itu. Kemudian pada saat itu Ini validasi tindakan yang salah. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, itu saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh prof fitnah? Ya wajar lah.
mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting ya. Untuk kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya yang tidak bisa. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan saya meminta saya. Bagus padahal saya masih dari diri loh. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang saya bertanya, kamu yang mempraktekkan tadi, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya kalau menjadi orang lain, mungkin kalau Kamu meyakini tidak? kira-kira Pak. Iya. Menanyakan keyakinan. Lalu ada juga keyakinan yang tadi yang perlu kita jalankan. Sebenarnya kita sama. Ya, sebenarnya kita juga mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sadar, Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? iya Pak. Lalu kamu melakukan iya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, bagaimana kita mencari solusi bersama dengan siswa tersebut. Nah, seperti itu contoh dari segitiga solusi dari mengidentifikasi masalah dulu, terus menanyakan validasi tentang masalah apa yang terjadi, lalu kemudian memberikan tindakan, menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa dicoba di kelas masing-masing. Ketika ada salah satu anak yang mungkin bermasalah di kelas, itu bisa mencobanya mencoba restitusi segitiga restitusi tersebut. Lanjut Pak. Ya, sekian dan terima kasih. Itu sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Eni Sofianti Hidayah SPP kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang akan bertanya atau menambahkan, silakan mengangkat tangan, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya saya mengingat dari pemateri yang tadi dari awal sampai selesai sudah cukup jelas. Tapi kami akan bertanya kaitannya bagaimana cara untuk melakukan motivasi anak agar semangat belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk memotivasi biasanya menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, juga pembelajaran yang efektif yang menyenangkan itu yang seperti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdasarkan gaya belajar anak, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual, kita memfasilitasinya. Kita hanya menuntun cara mereka belajar. Begitu Pak, bagaimana? Terima kasih, sudah jelas. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu Siti. Monggo Bu.
Oh iya. antara peraturan dan keyakinan. Menurut saya, peraturan dan keyakinan kedua-duanya dibutuhkan. Karena kalau tidak ada peraturan, kadang-kadang itu anak tidak tahu. Memang benar-benar belum tahu kalau ini yang baik, ini yang positif, ini yang negatif. Anak benar-benar tidak tahu. Sehingga peraturan pun bisa dibuat. Keyakinan juga dibutuhkan, membuat kesepakatan. Setelah kita sepakat, ya kita laksanakan bersama-sama. Itu saja. Tapi saya bingung mana yang harus dilaksanakan keduanya, karena pada kenyataannya sekarang sekolah saja saya harus membuat SK tata tertib, bukan SK keyakinan, SK tata tertib, baik pendidik maupun siswa. Nah, ini bagaimana? Apakah memang sekarang sudah tidak perlu peraturan, hanya perlu keyakinan saja? Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya dan unek-uneknya. Itu juga sama seperti yang saya rasakan Ibu, apakah peraturan atau keyakinan. Memang dua-duanya penting ya untuk sekolah ini. Peraturan itu yang membuat jadi bertelurnya keyakinan. Itu. Bertelurnya keyakinan itu di setiap kelas. Jadi membiasakan karakternya agar anak itu lebih paham dan mudah mengetahui apa itu tentang sebenarnya peraturan itu tuh seperti ini begitu Bu. Keyakinan itu ya dibuat Ya, berdasarkan peraturan. betul. Ya, Ya sudah kalau seperti itu, oke. Keyakinan dibuat berdasarkan peraturan. itu peraturan ini. Mari kita sepakati bersama-sama. Ya, seperti itu Ibu. Terus dilaksanakan bareng-bareng. Iya. Oke. Sama-sama. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Jadi saya kembalikan ke MC. Apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, dilanjutkan umpan balik dari Ibu Siti Kholimah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonotomo. Iya, Ibu lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Tentu diri kita merasa bahwa banyak hal yang kita pelajari pada saat ini. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga apa yang sudah kita dapatkan saat ini bisa kita laksanakan dalam kegiatan keseharian kita, di dalam kita mendidik anak-anak kita. Jadi tidak sekedar ilmu kita terima sudah kita simpan saja, tapi monggo kita implementasikan bersama-sama di sekolah kita. Kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan pemateri tadi, kelihatannya sekolahnya sangat nyaman, enak, indah, tidak ada guru marah. Kita enak banget gitu. Gurunya sabar, siswanya tertib. Kalau ada yang salah, nah seperti tadi itu, ada validasi dan sebagainya. Ketika apa tadi? Nah, saya lupa. Belum 5 menit sudah lupa ini namanya. Tapi ada gambarannya untuk melaksanakan, hanya namanya yang lupa. Saya kira itu Bapak Ibu, jadi yang terpenting adalah mari kita laksanakan pengetahuan baru yang kita dapatkan pada saat ini. Tentu Bapak Ibu kemarin juga sudah banyak pengetahuan, banyak ilmu, sudah banyak menerapkan, tapi ternyata hari ini kita tambah ilmu. Semoga dengan adanya tambah ilmu saat ini kita menjadi guru yang menjadi idola anak-anak. Guru yang kalau datang itu menyenangkan. Kita senang banget. Pak Sarip datang senang banget gitu. Nah, kita semua jadi guru yang menyenangkan. Dan kalau kita pulang, itu kita dirindukan oleh anak-anak. Istilah kepingin sesuk ketemu karo Pak Guru, karo Bu Guru. Semoga ini bisa terlaksana.
memang beda dengan kondisi kecil kita, terutama kami yang sudah kadang besar, sudah lama sekali, sudah mengalami beberapa masa. Itu pendidikan saya waktu kecil, pendidikan ketika anak saya, pendidikan masa sekarang memang berbeda. Mari kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Menjadi guru yang kalau pulang itu kita dirindukan oleh anak-anak. Kalau datang sangat menyenangkan. Terima kasih. Acara yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan dari diseminasi budaya positif yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah sesuai profil pelajar Pancasila. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Alifia. Terima kasih Bu Guru setelah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang. Saya jadi semangat belajar.